Halo Bang, selamat siang Bang. Ya, selamat siang. Abang balik lagi ke Polres Tangerang Selatan. Ini bawa berita baru apa lagi nih Bang? Ini saya mengantarkan mantan supirnya Roy Suryo untuk mencari keadilan karena telah dihujat dan difitnah oleh Roy Suryo ya, sebagai mantan majikannya. Ini beliau nggak terima karena dikatain maling ya. Padahal beliau ini nggak pernah maling. Beliau ini orang jujur, orang apa kamu? Kebumen, Pak. Orang Kebumen ya, nggak mungkin orang Kebumen itu maling. Ya jarang ada yang maling. Tapi hari ini Roy Suryo dengan teganya ini ngata-ngatai dia di media sosial sehingga harkat dan martabatnya jatuh oleh Roy Suryo yang mantan bosnya. Jadi ini sudah kita laporkan dengan pasal fitnah ya, 2 pasal yang kita masukkan ke sini untuk Roy Suryo. Jadi seperti itu hari ini. Hari ini 29 Juni 2026. Jadi gimana nih pendapat kamu setelah kamu laporan? Ya pendapat saya ya untuk mencari keadilan aja ini Pak. Sama ya nggak terima aja lah. Saya dituduh maling padahal saya nggak pernah melakukannya. Sedikit pun sepeser pun, bahkan kalau ibu nyuruh apa beli apa gitu 1000 pun ditanyain itu uangnya. Lagi pula di rumahnya itu semua penuh CCTV. Nggak bakal berani maling barang-barang, saya nggak pernah berani. Sampai keluar pun saya nggak pernah maling. Saya beresin baju-bajunya itu, beresin baju-baju saya sendiri itu. Saya suruh nyuruh malah kalau mau dicek aja saya buka. Tapi beliau si Bapak Roy Suryo nggak mau cek, katanya suruh pergi, cepat pergi kamu, katanya. Pergi dari rumah ini, dia katanya bilang gitu begitu. Jadi waktu dia diusir, ya, waktu beliau diusir ya oleh Roy Suryo waktu itu dikeluarin paksa. Beliau ini kondisi istrinya sedang mau melahirkan. Dia memohon agar tidak diusir, tapi dia tetap diusir karena dia butuh duit buat melahirkan istrinya. Namun nama Roy Suryo tetap diteriakin di tengah komplek, diteriakin semua sampai orang keluar, sampai RT datang ikut ngusir beliau. Security juga datang, sama security pada datang tanya ada apa gitu. Saya jelasin lah sama security. Jadi beliau diteriakin suruh keluar, suruh paksa keluar ya. Akhirnya Roy Suryo ini dengan zalimnya ya mengusir beliau padahal tanpa sebab, entah kenapa gitu loh. Kalau memang dia maling ya laporin polisi, mana buktinya, inkrahnya ada nggak kalau dia maling. Jadi jangan sembarang fitnah ya. Beliau ini menghubungi saya, bukan saya ngajak, menghubungi saya untuk minta pekerjaan karena beliau terpaksa. Waktu keluar dari Roy Suryo dia langsung melamar pekerjaan ke Brunei. Ternyata di Brunei dia telantar lagi gitu loh. Akhirnya saya suruh pulang dan dia memohon pada saya untuk diterima karena dia bakal terlantar di Jakarta kalau dia pulang tanpa ada sanak saudara. Akhirnya saya terima dan sekarang sudah saya angkat derajatnya menjadi staf saya di Pembasmi ya. Dia bukan lagi supir biasa, jadi beliau ini jadi staf operasional di Pembasmi. Jadi di law firm Pembasmi. Jadi Roy Suryo, kamu yang jatuhkan harga diri dia, saya ngangkat beliau, derajat beliau. Jadi nggak usah terlalu memfitnah dan merendahkan orang susah, Roy Suryo. Jadi gimana cerita kamu akhirnya Roy Suryo ini bilang kamu maling tuh, jadi sebenarnya gimana cerita sesungguhnya? Yang sebenarnya kamu tuh kerjaan double bukan supir aja tapi ya, kerjaan serabutan Pak di sana Pak. Disuruh apa aja, suruh mandiin kucing, disuruh beresin kandang kucing, pokoknya serabutan lah, suruh tanaman, ngurusin tanaman. Suruh nyuci mobil mungkin wajar ya kalau supir. Kalau yang lain-lain suruh nyapu, ngepel, pokoknya serabutan banyak pekerjaannya. Suruh ke dokter kucing lah, macam-macam Pak, suruh belanja ke pasar lah gitu. Jadi kamu udah serabutan begitu terus oke lah kalau gaji oke lah, kita nggak masalah. Tapi waktu kamu mau minta makan telur, mau minta makan karena lapar, akhirnya kamu minta Mbak ambilin telur ke kulkas, lalu sama istrinya Roy Suryo dibawa ke dalam kamar telurnya. Itu mungkin itu kali yang dipikir dia kamu maling telur gitu. Jadi begini Pak, waktu itu kan saya nyuruh si mbaknya, namanya Mbak Mar, orang Brebes. Mbak, lapar nih pengen makan. Ya nanti saya coba cari ini lauknya Gam. Nah biasanya kan ada itu di kulkas lah. Terus si mbaknya bilang dicari-cari di kulkas, Gam telurnya udah nggak ada, kayaknya udah dimasukin ke kamar sama ibu, soalnya udah nggak ada kan, kemarin masih banyak. Ya udahlah beli aja, kata si Mbak Mar, beli aja Gam. Beliau bilang begitu kepada saya. Ya jadi saking takutnya dimakan oleh supirnya, beliau ini akhirnya
dimasukin ke kamar telurnya. Akhirnya beliau dibeliin oleh pembantunya yang bernama Mbak Mar, pembantunya Mas Roy Suryo. Ini kejadian benar sesungguhnya gitu loh. Jadi ya, dan beliau ini kalau mau minta makan yang enak ya sendiri. gimana ceritanya? Kalau kamu di sini adanya makanannya kayak gini, sayur aja sayur. Kalau kamu pengen makan yang enak nih, kamu beli sendiri gitu. Dan beli pun potong gaji katanya. Ya beli pun saya harus kasbon dulu sama ibu, kasbon buat beli rokok sama pulsa sama saya. Ya paling kalau saya pengen makan enak ya beli sendiri pakai ayam penyet gitu. Ayam penyet mungkin bagi saya udah enak itu Pak. Tapi dia beli sendiri dipotong gajinya hanya 2,5 juta, tapi kerjanya serabutan gitu loh. Dan akhirnya dia dipotong gaji, kadang dia hanya nerima sekian juta gitu, nggak nyampe 2,5 juta karena dipotong kasbon. Betul, nggak sampai segitu karena dipotong kasbon. Jadi di sana Roy Suryo hanya nyiapin makanan seadanya. Kadang-kadang satu harian itu masaknya itu aja gitu loh. Hanya sayur aja, dan dia bekal hanya nasi aja gitu. Ya bekal pun kadang nasi sama mie aja itu, sama telur aja itu. Bekalnya kadang kayak gitu. Kalau ada gitu kan. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya terpaksa saya daripada makan nggak ada lauk ya lebih baik saya modal sendiri, beli sendiri gitu. Nggak mau kasbon sama ibu. Ya mau nggak mau kasbon sama ibu. Pasal itu yang aja ya. disangkakan apaan bang? Pasal yang disangkakan tuh bang kepada Roy Pasalnya Suryo. fitnah dan pencemaran nama baik. Ya kita tunggu aja ya prosesnya. Siap, Roy siap. Suryo ini satu laporan lagi ya setelah kami laporkan ya. Ingat ya, yang laporkan kamu mencuri panci BUMN atau mencuri panci negara bukan saya ya. Saya sebagai kuasa hukum pada saat itu. Yang melaporkan itu adalah anggota saya. Karena anggota saya berhak melaporkan itu ya, karena ini menyangkut dengan dana negara. Jadi kamu jangan salah paham. Saya tidak pernah melaporkan kamu ya Roy Suryo. Saya dari dulu nggak pernah melaporkan kamu. Ya anti saya karena kamu bukan lawan saya. Dan yang kedua, kamu bilang bahasa saya sudah dibekukan. Bahasa saya nggak pengaruh dibekukan. Buktinya hari ini saya masih jadi pengacara. Dan saya sudah mendapatkan 5 miliar di beberapa bulan ini, uang 5 miliar dari beberapa klien saya. Artinya klien saya masih percaya pada saya, dan saya sebagai leader di Pembasmi yang membawai 3.400 pengacara yang tergabung di organisasi Pembasmi. Jadi nggak perlu sidang-sidang, saya cukup nunjuk yang sidang anggota saya. Ya, jadi kasus terus bergulir di kantor saya di law firm attorney paralegal Pembasmi and partner and associate. Sorry. Baik, makasih bang. Ya.